Soalnya kamu boleh coba-coba, nggak saya kasih PR. Oke, sekarang deret pangkat ya. Deret pangkat. Deret pangkat ini sebenarnya deret fungsi ya. Jadi kalau kamu belajar deret kemarin, yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan angka kan? Kemarin deretnya angka. Contoh gitu. Kemarin itu deretnya bentuknya misal sigma dari super N. Berarti ini kalau kita jalanin jadinya N-nya mulai dari 1 sampai infinity. Berarti kalau kita jalanin jadinya 1 tambah setengah, tambah sepertiga, tambah seperempat gitu. Ini angka semua kan, 1, setengah, sepertiga, seperempat itu kan angka gitu. Sekarang deretnya bukan angka, tapi deret fungsi gitu ya. Deret fungsi itu contohnya seperti apa? Modelnya begini. Nah, ini kan deretnya fungsi ya. Kenapa dibilang fungsi deretnya? Karena sin X per 1, sin 2X per 4, sin 3X per 9 mengandung X kan? Berarti yang kita jumlahkan bukan angka, tapi fungsi. Nah, deret ini kalau konvergen tentunya bukan ke angka gitu, tapi ke fungsi juga. Kalau kemarin ini kan bisa kita cari kan, jumlahnya itu misal lah, kita punya kemarin sumasi 1/n, 1/2 pangkat n. 1/2 pangkat n. Nah ini kalau kita jalanin jadinya setengah, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, seterusnya gitu kan. Ini deret geometrik. Rasionya berapa? Rasionya setengah. Jumlahnya bisa kita cari kan. Jumlahnya adalah setengah bagi 1 kurang setengah gitu. Hasilnya adalah setengah. Hasilnya adalah 1. Nah, satunya ini kan angka gitu ya. 1 gitu. Jadi jumlah deret 1/2 pangkat n adalah 1. Jumlahnya 1. Berarti jumlahnya adalah suatu angka. Nah, sekarang deret yang kita punya adalah deret yang suku-sukunya merupakan fungsi. Sin X per 1, sin 2X per 4, sin 3X per 9. Berarti yang kita jumlahkan adalah fungsi-fungsi kan? Berarti nanti jumlahnya adalah suatu fungsi juga gitu ya. Jumlahnya suatu fungsi juga, bukan hanya sekedar angka gitu. Jumlah mereka semua adalah suatu fungsi gitu ya. Jadi bedanya dengan yang kemarin, kemarin itu kita belajar deretnya itu angka, deret angka gitu ya. Yang dijumlahkan adalah angka-angka. Di deret pangkat ini yang kita jumlahkan adalah fungsi-fungsi. Kalau kemarin deret yang kita punya jumlahnya adalah angka. Karena deretnya deret angka kan, maka jumlahnya angka juga. Nah, sekarang kita punya fungsi dijumlahkan, maka jumlahnya bukan angka, tapi merupakan fungsi lagi. Namanya merupakan fungsi berarti dia mengandung X gitu ya. Mengandung X. Karena deret yang kita punya sekarang adalah deret fungsi, mengandung X juga, maka jumlahnya juga mengandung X. Yaitu secara garis besarnya, perbedaan antara deret sekarang nih, deret yang pangkat ini dengan deret yang kemarin. Nah, di sini kita juga punya istilah baru, punya terminologi baru. Di sini kita punya istilah interval konvergensi gitu. Interval konvergensi itu apa? Interval konvergensi adalah nilai-nilai X yang membuat deret fungsi yang kita punya konvergen. Jadi ini kan ada X-nya ya. Ini N-nya berjalan dari 1 sampai infinity. X-nya tetap ada gitu. Nah, nilai X di sini dia punya interval tertentu supaya deret fungsi yang kita punya konvergen. Jadi nggak semua X kita masukin di sini. Nilai yang kiri akan tidak semua nilai X di sini bisa kita masukkan sedemikian rupa ini punya jumlah gitu. Nah, nilai X yang membuat deret kita punya jumlah yang konvergen itu dinamakan interval konvergensi. Nah, ini contohnya, contoh deret pangkatnya yang sederhana ya. Nah, misal kita punya deret pangkat seperti ini.
Ini deret pangkat ya. Deret yang fungsi juga gitu. A0 tambah A1 X tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3 seterusnya gitu ya. Jadi yang kita jumlahkan mengandung X. Berarti yang kita jumlahkan adalah fungsi-fungsi kan, bukan angka aja gitu ya. Terus di sini kita ada pertanyaan, untuk nilai X berapa deret pangkat ini konvergen gitu. Kenapa X-nya tertentu? Karena kalau X-nya sembarang, nggak selalu konvergen gitu ya. Nggak selalu konvergen. Kalau nggak konvergen berarti jumlahnya ada apa enggak? Nggak ada jumlahnya gitu ya. Nah ini kalau kita perhatikan, bentuknya itu mirip deret geometri kan. Ini bisa kita, bentuk-bentuk ini ya, bentuk ini bisa kita ubah menjadi seperti ini gitu. A-nya bisa kita keluarkan kan, keluar. A 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah seterusnya gitu. Nah, ini 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 deretnya deret apa? Deret geometri dengan rasio X. Ini rasionya X. 1 ke X itu kan dikali X kan. Terus X ke X pangkat 2 itu dikali X juga. Terus ini juga begitu. Dikali X. Berarti ini adalah deret geometri. Suku pertamanya adalah 1, rasionya adalah X. Berapa itu jumlahnya? Jumlahnya adalah, pakai rumus yang tadi lagi ya. Pakai rumus yang tadi lagi gitu. Ya mungkin kalau yang lupa rumusnya adalah rumus S ya. Kemarin kita eh, punya dua rumus kan, ada Sn, ada S. Kita di sini pakai rumus S. Apa itu S? Sama dengan A bagi 1 kurang R. A-nya apa? A-nya suku pertama. R-nya apa? R-nya adalah rasio. Udah, tinggal dimasukin. A-nya berapa itu? 1. Rasionya berapa? X kan? Berarti min X. Inilah jumlahnya. Jumlah dari deret yang ini. Nah, ini kalau kita lihat mengandung X kan? Karena yang dijumlahkan adalah fungsi, bukan angka. Karena yang dijumlahkan fungsi, fungsi itu kan mengandung X, maka jumlahnya juga fungsi lain gitu, yang tentunya mengandung X juga. Nah, ini pertanyaannya tadi, untuk berapa nilai X deret pangkat ini konvergen? Kita tahu bahwa kalau kita bahas kemarin deret geometri itu nggak semuanya konvergen kan? Nggak semuanya konvergen. Dia konvergen kalau apa? Kalau rasionya itu lebih kecil atau sama dengan mutlak rasionya ya. Mutlak rasionya lebih kecil atau sama dengan 1 gitu. Jadi rasionya harus di antara min 1 sampai 1. R-nya ya. Ini rasionya harus di antara min 1 sampai 1. Maka kita punya deret ini, dia konvergen kalau X-nya berapa? Karena X merupakan rasionya, maka kita harus punya X-nya itu di antara min 1 dan 1. Karena kemarin syaratnya deret geometri akan konvergen kalau apa? Kalau rasionya di antara min 1 sampai 1. Sementara sekarang kita punya rasionya adalah X. Maka R-nya adalah X kan? Maka si deret yang kita punya ini, deretnya ini akan konvergen kalau apa? Kalau X-nya di antara min 1 sampai 1. Kalau ditanya konvergennya kemana? Konvergennya ke, atau kalau ditanya jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 1 bagi 1 kurang X. Gitu ya. Kekecilan nggak ya? Kayaknya nggak ya. Ya, gimana? Ada pertanyaan untuk yang ini? Givari gimana? Givari ada pertanyaan? Nggak ada Givari? Atau lagi ke toilet? Iqbal deh, Iqbal. Iqbal ada pertanyaan? Sudah cukup dimengerti sih Pak, kalau dari saya pribadi. Oke, sudah cukup dimengerti ya. Azam gimana Azam? Cukup dimengerti? Iya Pak, cukup Cukup ya. dimengerti. Oke. Givari belum ada pertanyaan juga. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Tadi pertanyaannya adalah untuk nilai X berapa deret yang kita punya konvergen. Karena ini deret geometri, ya jawabannya ini kan. Berarti intervalnya berada di antara -1 sampai 1. Interval untuk nilai X-nya ya. Terus berarti yang namanya interval konvergensi apa? Interval konvergensi adalah ininya. Sesuai dengan definisi yang tadi ya, interval konvergensi itu apa? Nilai X yang membuat deret yang kita punya konvergen. Deret yang ada di contoh ini konvergen untuk -1 sampai 1. Maka -1 sampai 1 adalah interval konvergensi dari deret yang kita punya. Oke ya, terus contoh selanjutnya kita punya ini. Deretnya ini. Oke ya, deretnya ini. Yang ditanya adalah tentukan himpunan konvergensi. Pertanyaannya sama ya dengan contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya adalah tentukan nilai X berapa agar deret pangkat ini konvergen. Walaupun dia nggak dibilang carilah interval konvergensi, tapi yang dicari di contoh ini tetap nilai X kan. Nilai X yang membuat deret yang kita punya konvergen. Berarti yang ditanya sama aja. Interval konvergensi juga di contoh ini. Walaupun dia nggak dibilang interval konvergensi gitu. Nah, kalau di contoh yang ini, dia jelas-jelas bilang himpunan konvergensi atau interval konvergensi. Jadi, yang dicari sama aja kayak contoh sebelumnya. Yang dicari adalah nilai X, di mana bisa membuat deret yang kita punya ini konvergen. Kalau tadi itu deretnya gampang kan? Gampangnya kenapa? Karena kalau kita perhatikan deret yang tadi, itu kan ada A tambah AX tambah AX kuadrat. Ada A dikalikan dengan X. X-nya pangkatnya bertambah. Dari yang mulanya pangkat 0 gitu. Ini A doang, X-nya pangkat 0 ya. Dia naik ke X pangkat 1, X pangkat 2. Ini A-nya bisa diekstrak keluar kan? A-nya bisa diekstrak keluar dan kita bisa langsung mengenali bahwa 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 itu adalah deret geometri. Deret yang sudah ada namanya. Karena deretnya sudah ada namanya, kita sudah belajar sebelumnya kan, dia biasanya kita ketahui konvergennya kapan, bahkan kadang-kadang kita ketahui juga jumlahnya berapa, karena deretnya populer gitu kan, deretnya populer. Nah, sementara di contoh yang berikutnya, yang ini ya, yang ini deretnya nggak populer kan, coba bentuknya X pangkat N dibagi N plus 1 dikali 2 pangkat N. Bentuknya sangat tidak populer gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan cara dari contoh yang sebelumnya untuk menentukan nilai X berapa aja yang membuat deret ini konvergen. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan uji rasio mutlak. Gitu ya. Uji rasio mutlak itu apa? Uji rasio mutlak itu yang kemarin kan? Nih, uji rasio mutlak itu adalah kita cukup mencari limit dari UN tambah 1 dibagi UN. Kemarin ada typo di sini ya. Row-nya yang bagian ini dia harus sama dengan 1 gitu. Bukan row sama dengan 0. Ya ini typo, row sama dengan 1 harusnya. Jadi cukup kita mencari limit dari UN plus 1 dibagi UN. Dilihat nilainya, kita mau nilai row-nya itu di bawah 1 supaya konvergen. Gitu ya. Kalau kita coba terapkan kita coba terapkan pada deret yang kita punya, uji rasio mutlak itu, kita akan dapat. Nah, ini kan U-nya apa? U-nya adalah UN-nya ya. UN-nya adalah X pangkat N bagi dengan N plus 1, 2 pangkat N. Ini UN-nya. Berarti UN plus 1-nya kan gampang ya. UN plus 1-nya adalah tinggal N-nya kamu ganti N plus 1. Ini kan N. Kita ganti N plus 1. Plus 1 gitu. Yang bawah juga gitu. Ini N. Kita ganti N plus 1. Jadinya N
plus 1 plus 1. Jadinya N plus 2. 2 pangkat N. Dah. Uji rasio mutlak cuma membagi UN plus 1 dengan UN kan? Jadi cukup simpel sekali makanya. Tinggal kita cari limit N menuju infinity dari UN plus 1 bagi UN. Kasih mutlak. Gitu. Jadinya adalah, oh ya ini kita mau nilainya, nilai dia berdua, kita mau lebih kecil dari 1. Nilai limit ini kita mau lebih kecil dari 1. Kecil 1. Kenapa kita mau lebih kecil 1? Karena uji rasio mutlak tadi akan memberikan kesimpulan yang konvergen kalau apa? Kalau rho-nya lebih kecil 1. Rho-nya itu siapa? Rho-nya itu adalah limit UN plus 1 bagi UN. Jadi kita harus mencari nilai X yang membuat limit UN plus 1 dibagi UN lebih kecil 1. Nah, tinggal dimasukin ya, UN-nya apa, UN plus 1-nya apa gitu. Saya rasa nggak masalah untuk menghitung ininya ya, karena cuma dibagi doang kan. XN dibagi dengan, ini ya, ini kita pindahin. N plus 1 pangkat, dikali 2 pangkat N, dibagi lagi dengan XN plus 1 bagi N plus 2. Ini kita pindahin ya. N plus 2 kali, oh ya ini 2 pangkat N plus 1. Lupa. Ini 2 pangkat N plus 1. Itu ya. Nah, ingat pelajaran di SMA kita pernah belajar kalau pecahan dibagi dengan pecahan, maka dia bisa menjadi operasinya kali kan. Operasi ini kita mau dia lebih kecil 1. Nah, waktu SMA kita punya, kita udah tahu gitu kalau pecahan dibagi dengan pecahan, bilangan pecahan dibagi dengan bilangan pecahan, operasinya bisa jadi kali, tapi yang bagian bawah, bagian pembaginya itu dibalik. Jadinya adalah 2 pangkat N kali dengan 2 pangkat N plus 1 bagi dengan, dah mutlaknya masih ada ya, kecil 1, kasih limit. Dah, jadilah seperti yang di PPT gitu ya. Jadi PPT ini skip bentuk awalnya gitu. Dia langsung ke bentuk yang perkaliannya, bentuk pembagiannya di skip. Tapi saya rasa itu nggak masalah ya. Sebagian besar dari kamu sudah bisa mengoperasikan pembagian pecahan ini. Nah, habis itu diapain? Bisa dicoret gitu kan. Ini X pangkat N, coret dengan X pangkat N plus 1. Terus 2 pangkat N, coret dengan 2 pangkat N plus 1. Ini habis gitu. Ini tinggal sisa X pangkat 1. Atau X aja gitu ya. Terus 2 pangkat N-nya habis. 2 pangkat N plus 1-nya sisa 2 pangkat 1. Jadi di sini kalau kita lanjutin gitu ya. Kalau kita lanjutin ini jadinya adalah, oh ya ini kebalik ya. Oh iya kebalik ya. Kebalik. Ini N plus 1, ini plus 2. Karena UN plus 1 bagi UN kan. Jadi yang plus 1 di atas, yang N aja di bawah. Nah ini jadi 1. Gitu. Udah ya, berarti nyoret-nyoretnya salah tadi. Ini harusnya N plus 1. Ini harusnya N plus 2. N plus 1. Ini yang N aja. Nah jadinya gini. Ini X pangkat N. Nah ini kecoret sama ini.
X pangkat N plus 1 kecoret dengan X pangkat N, jadinya X pangkat N. X pangkat 1. X pangkat 1. Nah, ini kecoret dengan ini, jadinya 2 pangkat 1 atau 2 aja gitu ya. Terus N plus 2 sama N plus 1 nggak bisa dicoret gitu. Jadi jangan dipaksa dicoret. Nah, jadi bentuk terakhirnya adalah, ini mutlaknya masih ada ya. Mutlaknya, ini tinggal X gitu kan. Ini udah nggak ada, ini udah nggak ada. Jadi tinggal X kali N plus 1. Bagi dengan N plus 2. Dikali dengan 2. Ini udah nggak ada ya. Jadinya 2 N plus 2. Gitu kan. Kecil 1. Terus mutlaknya diapain? Mutlaknya tetap ada ya. Karena N plus 1 positif, N plus 2 positif, dia nggak perlu kena mutlak gitu. Atau mutlaknya nggak punya efek ke dia. Jadinya limit N menuju infinity. Jadi mutlak X dikali dengan N plus 1 per N plus 2 dikali 2 gitu. Ini kenapa bisa keluar dari mutlak? Karena N plus 1 positif, N plus 2 positif. Tanda mutlak nggak berefek ke bilangan positif. Kalau nilai X, dia tetap ada mutlaknya. Kenapa? Karena X-nya bisa positif, bisa negatif. Udah ya, ini kita mau lebih kecil 1. Nah, ini dicari limitnya. Berapa limit dari ini? Yang dilimitkan bukan X-nya ya, tapi N-nya. Yang dilimitkan N-nya. Maka X-nya nggak ngefek gitu. Atas limit ini, kita cukup mencari limit N plus 1 dengan N plus 2. Berapa limit N plus 1 bagi N plus 2? Kalau N-nya menuju infinity, nilainya adalah 1 kan? Berarti hasil limitnya adalah per 2. Kenapa tinggal per 2? Karena N plus 1 per N plus 2 limitnya adalah 1. Kecil 1. Udah tinggal di bolak-balik gitu. Gitu. Jadi mutlak X harus lebih kecil dari 2. Nah, ini kan kita mau jadiin X gitu kan. Kita mau jadiin nggak ada mutlaknya. Ini waktu kalkulus 1, ini bisa berubah menjadi, ini di kalkulus 1 ya, nggak di kalkulus 2. Bentuk ini bisa berubah menjadi min 2. Udah waktu di kalkulus 1 yang ini. Gitu. Jadinya X-nya harus di antara min 2 dan 2. Kenapa mutlak X lebih kecil dari 2? Itu bisa berubah menjadi begini. Itu ada di kalkulus 1, cuma kalau kamu lupa gitu ya. Kalau kamu lupa berarti nyarinya itu dari mana? Dari X lebih kecil 2 dan X lebih kecil 1. Ini dicari gitu ya. Ini dicari himpunan penyelesaiannya. Terus min X lebih, ini lebih besar deh. Ini waktu kalkulus 1 ya bahasannya ya, nggak di kalkulus 2. Jadi kamu ingat-ingat lagi. Gitu, terus kecil 2, X lebih 0 ya. Lebih kecil dari 0. Ini cari himpunan penyelesaiannya. Nanti gabungan dari ini dan ini, gabungan dari himpunan penyelesaian ini dan ini dapatlah yang min 2 lebih kecil X lebih kecil 2. Itu udah harusnya di kalkulus 1 gitu ya. Kamu tinggal ingat-ingat aja. Tapi gampangnya kalau kamu punya X lebih kecil dari suatu K, maka bentuk tanpa mutlaknya dia akan menjadi min K lebih kecil X lebih kecil K. Gitu. Oke, jadi kita dapat himpunan konvergensinya adalah min 2 lebih kecil X lebih kecil 2. Gitu. Nah, ini di PPT ada di sini gitu. Ya di PPT memang nggak selengkap yang saya coret-coret ini ya. Walaupun yang saya coret-coret acak-acakan, tapi dia lebih detail gitu. Kenapa di PPT nggak sedetail yang ini? Karena nggak muat gitu ya, kepanjangan. Tapi saya rasa kamu nggak kesulitan untuk ngitungnya,
Karena ini cuma operasi-operasi dasar aja gitu. Dah, apakah selesai sampai min 2 lebih kecil X lebih kecil 2? Sayangnya nggak selesai sampai di sini gitu. Kenapa nggak selesai sampai di sini? Karena kita belum tahu waktu X-nya pas min 2 dan waktu X-nya pas 2, deret yang kita punya konvergen atau enggak. Jadi kita hanya baru tahu bahwa ketika X-nya di antara min 2 dan 2, tapi min 2 dan 2-nya nggak ngikut gitu ya. Deret yang kita punya konvergen. Pas di min 2 dan pas di 2, kita nggak tahu konvergen apa enggak. Makanya kita harus cari tahu lagi. Cari tahunya gimana? Cari tahunya adalah kita masukin angka min 2 dan 2 ke deret yang kita punya. Deret yang kita punya tadi ini ya. Nah, ini kan deret yang kita punya. Kita coba masukin X-nya min 2. Atau X-nya, ya X-nya min 2. Kalau kita masukin X-nya min 2, maka bentuknya menjadi seperti ini. Kenapa kita masukin X-nya min 2? Karena kita mau tahu di min 2 deret yang kita punya konvergen atau enggak. Gitu ya. Nah, deretnya begini. Ini deret, ini bisa dicoret ya. Ini sama ini dicoret. Nah, jadinya begini. Deret ini deret apa? Deret berganti tanda. Kemarin udah belajar ya deret berganti tanda. Cara ngujinya gimana? Pakai yang ini. Pakai yang ini. Apa yang kita hitung? Hanya limit dari AN. Kalau limit dari AN-nya 0, maka deret yang kita punya konvergen. Kalau limit dari AN-nya tidak sama dengan 0, maka deret yang kita punya divergen. Udah ya. Terus berarti kita tinggal cari nih limitnya. Ini AN-nya ya. AN itu nggak mengambil bagian minusnya. Ini AN. AN. Cari limit AN. Limit dari AN. Berapa limit dari AN? Mudah sekali ya. Limit dari AN adalah limit dari 1 N plus 1. Tentunya nilainya 0 kan? Nilainya 0. Karena limit dari AN-nya nilainya 0, maka deret yang kita punya ketika X-nya min 2, dia merupakan deret yang konvergen. Dah, kita udah tahu di X min 2 dia ternyata konvergen juga. Di X sama dengan 2, apakah dia konvergen? Di X sama dengan 2, kita masukin X-nya 2. Ini kita masukin X-nya 2. Berarti 2 pangkat N bagi ini kan. Ini coret. Nah, jadilah deret yang begini. Deret apa ini? Ngujinya nggak pakai ini ya. Ngujinya nggak pakai apa limit AN. Sama dengan 0 apa enggak gitu. Enggak pakai ini. Kenapa? Karena ini bukan deret berganti tanda. Ini deret yang positif. Bukan deret berganti tanda. Jadi ngeceknya nggak pakai beginian gitu. Ngeceknya pakai apa? Ya kita ingat-ingat deret yang kita ingat-ingat uji deret yang positif. Atau kita ingat-ingat ini bentuk deret apa sih? Ini kalau kita jalanin jadinya, ini kalau kita jalanin ya, kalau kita jalanin jadinya, nah jadinya begini kan? Ini deret apa? Ini adalah harmonik kan? Deret harmonik ya. Deret harmonik. Kemarin deret yang apa? Deret yang divergen. Jadi ketika X-nya 2, deret yang kita punya nih, deret di soal ini, dia merupakan deret yang divergen. Jadi ketika X-nya min 2, konvergen. Ketika X-nya 2, divergen. Berarti interval konvergensinya bentuknya begini. Kamu perhatikan dia ada lebih kecil sama dengan, tapi waktu di 2 dia nggak ada lebih kecil sama dengan. Karena waktu min 2 dia konvergen, ketika dia 2 X-nya, dia divergen. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Itu cara ngeceknya. Ini panjang ya, caranya panjang. Jadi satu soal kamu harus ngecek tiga kali gitu. Pertama ngecek tengah-tengahnya. Maksudnya ngecek tengah-tengahnya itu adalah ngecek bagian ininya ya. Ininya. Ini gampang. Caranya mandatori begitu doang. Pakai uji rasio. Selesai gitu.
Nah, yang rada susah adalah ngecek ujung-ujungnya. Ngecek di ujung sini konvergen apa enggak, dan di ujung sini konvergen atau enggak. Jadi, sulitnya ngecek ujungnya. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi Pak, Iya, gimana Iqbal? misalkan Pak, kita lagi ngerjain soal yang di contoh tersebut Pak. Mm-mm, Di betul. sini kan dia pakai uji rasio limit. Misalkan kita salah pakai cara Pak, kita pakai cara uji rasio biasa, bukan uji rasio limit. Itu masih memungkinkan dapat hasil akhir seperti yang hasil di bawah nggak Pak? Enggak, akan berbeda. Maksud kamu mungkin uji rasio mutlak ya? Oh iya Pak maksudnya. Mutlak. Uji rasio mutlak. Kan dia uji rasio itu ada dua. Ada yang tanpa mutlak, ada yang mutlak. Kalau nggak pakai mutlak, nanti kamu waktu di sininya, waktu di, nah tadi kita udah coret-coretan. Nah di sininya kamu nggak pakai mutlak nanti. Di bagian ininya nanti kamu nggak pakai mutlak, maka eh, intervalnya akan menjadi X lebih kecil 2 aja. Nggak lebih kecil, bagian ininya nggak ada. Gitu. Jadi hasilnya akan berbeda, Iqbal. Gimana menjawab? Untuk perbedaannya hanya sekedar dari Hmm. bentuk deretnya Pak. Untuk uji rasio mutlak ini dia dipakai di deret fungsi aja Pak. Nggak bisa di uji-uji yang lain. Dia bisa dipakai di deret fungsi dan di deret berganti tanda yang kemarin. Yang plus min itu, Iqbal. Itu bisa ya dipakai uji rasio mutlak. Untuk uji rasio ini dia Hah? uji rasio yang biasa nggak bisa dipakai di deret fungsi Pak berarti atau gimana gimana? Enggak bisa. Enggak bisa, Iqbal. Kenapa nggak bisa dipakai di deret fungsi uji rasio biasa? Karena kita punya X. Karena kita punya X itu nilainya undefined, kita belum tahu negatif atau positifnya, maka dia ada kemungkinan bisa bisa negatif juga gitu. Kita belum tahu kan apakah dia selalu positif atau enggak nilai X-nya gitu. Maka dia ada kemungkinan bisa negatif. Karena dia ada kemungkinan bisa negatif, maka kita pakai uji rasio mutlak gitu. Seperti itu, Iqbal. Terima kasih banyak Pak. Oke. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan? Diandra gimana, Diandra? Diandra lagi ke toilet kali ya? Kalau Abian, ada pertanyaan Abian? Gimana Abian? Ya ke toilet juga berarti. Usep gimana, ke toilet juga nggak nih Usep? Hadir Pak, hadir. Oh hadir ya, Alhamdulillah ya nggak ke toilet semua kan? Gimana Usep, ada pertanyaan? Tadi kurang lebih sama kayak Iqbal sih Pak, tapi karena sudah Mm-mm. ditanya, insya Allah ngerti Pak. Ya insya Allah ngerti ya, udah terjawab berarti ya Usep ya. Ya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi seperti yang ditanyakan Iqbal tadi, kita kalau mau mencari interval konvergensi, pakainya uji rasio mutlak. Yang mutlak gitu ya, uji uji rasionya mutlak. Kenapa kita pakai uji rasio mutlak? Karena kita mau mencari nilai X itu konvergennya di mana gitu. Nilai X itu bisa positif, bisa negatif. Kita nggak bisa jamin dia selalu positif. Makanya yang kita kita asumsikan adalah kondisi yang paling umum gitu. Di mana kondisi paling umumnya nilai X itu bisa negatif, bisa positif. Oleh karena itu uji yang dipakai, uji yang rasio mutlak. Nah ini sebenarnya caranya panjang, cuma prosedurnya gini-gini aja ya. Prosedurnya gini-gini aja, jadi tinggal kamu replikasi nanti waktu kuis, waktu UAS gitu ya. Nggak perlu dihafal juga karena pakai bawa buku kan. Jadi udah ringan sekali tuh, kamu nggak perlu ngafal. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu pelajari cara makainya gimana. Kayak yang ini nggak saya bahas nih, karena cuma sama aja caranya gitu ya. Caranya sama aja, tapi sekilas aja deh. Ini sekilas kita pakai uji rasio mutlak ya. Sama, ini pakai uji rasio mutlak juga. Ini U-nya, UN. Nah, UN plus satunya gimana berarti? UN plus satunya tinggal
Tinggal apa? X pangkat N plus 1 bagi dengan N plus 1 faktorial. Dah, tinggal limit UN plus 1 bagi limit UN plus 1 dibagi UN. Jadilah begini. Tapi ini udah yang diubah ke perkalian ya. Udah coret-coret segala macam. Limitnya berapa ini? Ini limitnya adalah 0. Kenapa? Karena yang kita limitkan adalah N-nya ya. X-nya kan nggak dilimitkan. Maka dia nilainya X gitu. Nggak bertambah tinggi nilai X-nya. Jadi yang bertambah tinggi hanya N-nya aja. Ketika N-nya bertambah tinggi, bentuk ini akan menuju 0. Kita lihat lagi tadi. Uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak itu kalau limitnya bernilai 0, maka dia akan... Nah, ini salah ya. Ini salah. Ini rho sama dengan 1 harusnya. Kalau rho sama dengan 0, maka rho-nya lebih kecil 1. Kesimpulannya konvergen. Nah, di contoh soal ini, dia nggak peduli berapapun nilai X-nya, limit ini selalu 0. Oleh karena itu, himpunan konvergensinya gimana? Himpunan konvergensinya adalah seluruh bilangan real. Seluruh bilangan real. Mau apapun itu bilangannya, selalu konvergen. Deret yang kita punya selalu konvergen. Gitu ya. Kenapa? Karena nilai limitnya selalu 0. Berapapun nilai X-nya. Udah cuma begitu aja. Nah, untuk yang ini, ya kamu baca sendiri nanti. Cuma intinya adalah nilai limitnya itu bergantung dari nilai X-nya. Kalau nilai X-nya kita patok 0, maka nilai limitnya akan 0. Maka dia konvergen gitu ya. Kalau nilai X-nya nggak 0, bilangan lain gitu ya, maka nilai limitnya infinity. Maka dia hanya konvergen kalau X-nya 0. Jadi himpunan konvergensinya hanya satu titik, yaitu X sama dengan 0. Oke ya. Detailnya nanti kamu baca-baca sendiri yang ini. Kalau nggak tahu atau bingung, kamu bisa tanya saya nanti di pertemuan selanjutnya. Karena kita masih 2 pertemuan lagi ya online gini ya. Ya, idealnya sih setelah kita itu masih ada kuis 1 lagi kan, kuis 2 gitu. Kuis 1 kita pertemuan ke berapa kemarin? Ke-4 kan? Berarti kuis kedua harusnya pertemuan ke-12 gitu ya. Pertemuan ke-12. Nah, harusnya setelah online ini tuh langsung kuis gitu. Cuma kayaknya nggak mungkin ya. Takutnya nilainya pada jelek. Jadi kita pertemuan kuisnya itu kemungkinan pertemuan 13 atau di atasnya gitu. Nah, sambil nyicil-nyicil kamu bisa ngerjain dulu, mumpung masih banyak ya waktunya. Terutama yang kemarin UTS-nya jelek, bisa ya nyicil-nyicil lah. Dan yang ini sama ya, caranya sama kayak yang tadi pakai uji rasio dapat beginian. Ini kan dapat ya. Ini hasil uji rasio pasti bentuknya gini. Terus kamu harus cek waktu di ujung-ujungnya, di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2. Deret yang kita punya konvergen atau enggak. Dicek di ujung-ujungnya. Gitu. Dan ini cara ngecek ujung-ujungnya di sini. Kamu bisa lihat sendiri. Kurang lebih sama caranya kayak tadi. Ini soalnya. Kamu bisa latihan sendiri. Nanti kalau nggak bisa boleh tanya teman atau boleh tanya saya. Nah, yang selanjutnya adalah operasi pada deret pangkat. Jadi deret pangkat itu bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi dengan deret pangkat lainnya. Bisa juga deret pangkat yang kita punya kita turunkan supaya menjadi deret pangkat lainnya. Turunkan maksudnya didiferensialkan ya. Atau bisa juga kita integralkan untuk mendapatkan deret pangkat lainnya. Contoh yang ini. Nah, kita udah punya bentuk ini kan. Kita udah punya bentuk ini. Ini apa? Ini adalah deret geometri kan? Ya deret pangkat yang bentuknya mirip dengan deret geometri. Konvergen waktu kapan? Waktu min 1 sampai 1. Nah, kita bisa dapetin deret pangkat lainnya dengan pertama mendiferensialkan. Kita diferensialkan ini. Kalau kita punya Y sama dengan
ini diferensialnya adalah 1 bagi 1 kurang X pangkat 2. Detail diferensialnya nggak saya bahas ya, karena saya anggap ini mudah gitu. Kamu juga udah sering latihan di kalkulus 1, mendiferensialkan fungsi-fungsi begini. Hasil diferensialnya adalah begini. Jadi ini kalau didiferensialkan jadinya adalah yang ini. Karena kirinya didiferensialkan, maka sebelah kanannya, ruas kanannya, kita diferensialkan juga. Ini diferensial dari 1 apa? 0. Diferensialnya adalah 0. Diferensial dari X apa? 1. Diferensial dari diferensial dari X kuadrat apa? 2X. Diferensial dari X pangkat 3 apa? 3X. Dah. Jadinya dapatlah 1 tambah 2X tambah 3X. Nolnya nggak ditulis ya. 0 yang ini nggak ditulis. 0 yang ini nggak ditulis. Nah, itu kalau kita diferensialkan. Kita dapat deret pangkat yang lain. Deret fungsi yang lain. Kalau kita integralkan ini, kalau kita integralkan, integral dari Y, integral dari 1 bagi 1 kurang X dx. Ya ini bisa pakai U gitu kan. U-nya adalah apa? U-nya adalah 1 min X. Du-nya apa? Min dx. Berarti ini akan menjadi integral dari 1 bagi U. Dx-nya menjadi min du. Min du. Nah, berapa integral dari 1/u du? Integralnya adalah ln U. Plus C gitu ya. Tapi di sini plus C-nya nggak perlu gitu. Min ln U sama dengan min ln U-nya apa tadi? 1 min X. 1 min X. Ya, jadinya begini. Ini kalau diferensialkan, kalau ini kan diturunkan ya. Ini tadi diferensialkan, ini diintegralkan. Nah, cara integralnya kayak tadi ya, pakai bab yang teknik pengintegralan. Nah, karena sebelah kirinya diintegralkan, maka sebelah kanannya juga diintegralkan. Gimana cara integralinya? Kayak biasa ya, cara integralinya nggak sulit. Integral dari 1 apa? X. Integral dari X dx. Integral dari X dx apa? Setengah X kuadrat. Nah, ini. Terus integral dari X kuadrat apa? Sepertiga X pangkat 3 ini. Begitu seterusnya gitu ya. Dapatlah deret baru. Oke, dari ini ke sini cuma minusnya aja dipindah ya. Di sini minusnya doang dipindah. Minusnya dipindah, terus X-nya diganti min X gitu. Minusnya dipindah ke kanan gitu ya. Terus X-nya disubstitusi min X. Jadinya begini. Nah gitu. Jadi dari satu deret pangkat, dari satu deret fungsi kita bisa dapat deret fungsi lainnya. Nah, contoh selanjutnya kita diminta arctan. Arctan itu deret pangkatnya apa gitu. Kalau yang tadi kan 1/1 min X. 1/1 min X. Itu deret pangkatnya adalah ini gitu. 1/1 min X pangkat 2. Deret pangkatnya adalah ini. Terus ln 1 tambah X. Deret pangkatnya ini. Sekarang kita diminta arctan. Arctan itu sama dengan deret apa gitu. Kita mau nyari itu. Nah, yang begini-beginian itu rada susah. Kenapa? Karena kita harus ngide gitu. Arctan itu dibentuk oleh fungsi apa gitu. Fungsi apa yang diintegralkan atau didiferensialkan. Nah, waktu kita belajar teknik pengintegralan, arctan X itu hasil dari integral 1 bagi 1 kurang X kuadrat dx. Gitu. Hasil dari integral ini. Gitu ya. Jadi kita harus tahu 1/1 min X kuadrat deretnya apa. Kalau udah tahu kita integralin baru jadi arctan gitu.
Nah, gimana kita mendapatkan deret untuk ini? Deretnya apa gitu? Pertanyaan awalnya adalah ini. Gimana kita mendapatkan deret ini? Kita harus pakai modal kita yang deret-deret yang sebelumnya gitu. Kita udah tahu sebelumnya ini kan. Ini kita udah tahu modal kita ini. Gimana kita mendapatkan 1/1 min X kuadrat? Ya tinggal kita ganti X-nya dengan X kuadrat gitu. Atau kalau mau biar nggak bingung simbolnya jangan X lagi tapi T gitu ya. T kuadrat. Ini kalau diganti dengan eh, T kuadrat. Oh ini salah deh. Ini harusnya plus ya. Ini harusnya plus. Berarti ini harusnya plus. Jadi aktan itu plus. Gitu ya. Aktan itu hasil dari integral ini. Nah bagaimana kita mendapatkan 1/1 tambah X kuadrat? Kita ganti X-nya dengan min T kuadrat. Jadinya dia akan menjadi, ini kalau X-nya kita ganti dengan min T kuadrat, jadinya 1 plus T kuadrat. Gitu ya, 1 plus T kuadrat. Nah, ini jangan lupa X-nya diganti min T kuadrat juga. Jadi, ini jadi min T kuadrat. Min T kuadrat, kuadrat lagi. Jadinya T pangkat 4. Ini jadinya min T kuadrat pangkat 3. Jadinya min T pangkat 6. Udah dapatlah ini. Terus untuk membentuk aktan, kita udah tahu tadi dari bab sebelumnya, ya memang kadang ingat kadang enggak ya. Aktan itu adalah integral dari 1/1 tambah X kuadrat. Atau namanya kita ganti T gitu kan. Dapatlah tadi bentuk ini kan. Nah ini tinggal kita integralin. Integral yang sebelah kiri. Jadinya nanti aktan ya. Jadi karena kita udah tahu 1 tambah X kuadrat itu adalah 1 kurang T kuadrat tambah T4 kurang T6 tambah seterusnya. Ini kalau kita integralin dx, ini yang sebelah kanan juga kita integralin ya. Integralnya 1 by 1. Jadi ini akan menjadi aktan. Dari mana ini akan dari mana saya tahu 1/1 tambah X kuadrat dx itu sama dengan aktan X? Tahu dari bab teknik pengintegralan. Atau kalau lupa kamu bisa pakai substitusi X sama dengan tan kuadrat gitu. Tan theta. Jadi kamu bisa substitusi X-nya sama dengan tan theta terus diganti-ganti variabel, nanti theta-nya diubah ke X lagi gitu ya. Nanti ujung-ujungnya aktan X. Nah ini integralnya 1 by 1. Integral dari 1 adalah X. Oh ya ini X ya, bukan T. Karena namanya saya X. Ya serah ya, mau namanya X, mau namanya T. Yang penting polanya. Ini X, ini X, ini X. Integral dari 1 adalah X. Integral dari X pangkat 2 adalah 1/3 X pangkat 3. Integral dari X pangkat 4 adalah X pangkat 5. Jangan lupa kasih 1/4 gitu ya. Terusnya gitu. Integral dari X pangkat 6 berapa? 1/7. X pangkat 7. Terusnya gitu. Jadinya dapatlah yang ini. Oke ya. Jadi begitu cara ngedapetin deret pangkat untuk fungsi lainnya. Kita harus ingat-ingat deret pangkat apa yang udah kita punya. Itulah yang akan kita jadikan modal untuk mencari deret pangkat untuk fungsi-fungsi lainnya. Gitu ya. Ini kamu bisa baca sendiri nanti. Kurang lebih sama ini untuk mencari deret pangkat si pangkat X. Jadi pangkat X dia ada bentuk deret pangkatnya juga. Pangkat X itu akan sama dengan ini. Gitu ya. Ya alasannya nanti kamu bisa lihat sendiri di sini. Jadi deret pangkat untuk pangkat X adalah 1 tambah X tambah X kuadrat bagi 2 faktorial gitu. Ya, seterusnya terus deret pangkat juga bisa dikalikan gitu ya. Bisa dikalikan, bisa dibagi gitu. Gimana cara mengalikannya? Contoh di sini kita mau mengalikan pangkat X.
E pangkat X dikali dengan ln 1 tambah X. Daya E pangkat X adalah ini kan, 1 tambah X tambah X kuadrat bagi 2 faktorial 3 pangkat X pangkat 3 gitu ya, bagi 3 faktorial. Seterusnya gitu. Ini mau kita kalikan dengan ln 1 tambah X. Ln 1 tambah X bentuknya adalah, nah ini udah kan tadi, X min X kuadrat tambah X pangkat 3 gitu ya. X min X kuadrat tambah X pangkat 3. Nah ini kita kalikan dengan X tambah apa kurang tadi? Tambah ya. Tambah X pangkat 2 per 2 kurang X pangkat 3 per 3 gitu. Seterusnya gitu kan. Benar nggak X tambah? Oh kurang deh. Kurang ya. Ini kurang. Kurang tambah kurang. Nah, ngaliinnya gimana? Ini kan termnya atau sukunya itu nggak terbatas kan, dia infinity gitu kan. Jumlah sukunya itu infinity. Maka ngaliinnya juga kayaknya gimana ngaliinnya gitu. Orang ini ujungnya nggak tahu kan. Ngaliinnya adalah dikira-kira aja gitu. Ini 1 dikalikan dengan kita mulai dari yang pangkatnya paling rendah dulu. Pangkat paling rendah bisa nggak ini ada angka aja tanpa ada X-nya? Nggak mungkin gitu. Jadi paling 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 rendah dia harus pangkat X, X pangkat 1 gitu ya. Paling rendah dia X pangkat 1. Depannya X pangkat 1 berapa angkanya? X pangkat 1 dibentuk dari 1 kali X. Ada lagi yang bisa membentuk X pangkat 1? Nggak ada. Maka depannya 1. Terus X pangkat 2. X pangkat 2 depannya dibentuk dari perkalian ini dan ini. Berarti depannya 1 kita simpan. Terus perkalian antara ini dengan ini. Maka depannya X pangkat 2 adalah 1 kurang setengah. Gitu. Nah, depannya X pangkat 3. Depannya X pangkat 3 adalah, siapa aja yang bisa menghasilkan X pangkat 3? X dengan X pangkat 2. Depannya berapa? Min setengah. Siapa lagi selain X dengan X pangkat 2 ini? Yaitu adalah X yang ini dengan X yang ini. Jadinya plus setengah. Apakah ada lagi? Ternyata ada lagi. Yaitu perkalian antara tadi kan ini dengan ini udah. Ini dengan ini udah. Nah, yang belum adalah 1 dengan X pangkat 3. Jadi tambah sepertiga. Ya, baru X pangkat 3. Tinggal dihitung ini gitu ya. Terus X pangkat 4 juga begitu ya. Dan selanjutnya gitu. Sama caranya begitu. Jadi dimulai dari yang pangkat kecil. Pangkat kecilnya bisa pangkat 0 atau pangkat 1. Ini pangkat 1 ya, paling paling kecilnya, karena nggak mungkin pangkatnya 0. Kenapa? Karena 1 kali X saja pangkatnya udah pangkat 1 gitu. Udah ya. Yang lainnya kamu bisa lihat. Ini ada contohnya di buku ya. Ini ada contohnya di buku, cuma panjang gitu. Jadi nggak saya pindahin ke sini. Tapi kamu bisa lihat di buku. Bukunya seharusnya udah punya karena sama dengan kalkulus 1 gitu ya. Nah ini contoh soalnya. Balik lagi, saya nggak ngasih kamu PR. Kamu coba sendiri gitu ya. Secara mandiri. Kenapa nggak saya kasih PR? Karena takutnya nanti kamu ngerjain doang tapi nggak paham gitu ya. Percuma juga. Jadi saya kasih latihan mandiri aja. Seharusnya kamu coba ini. Terutama untuk yang
kemarin belum maksimal, karena kita masih ada setengah semester lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini soalnya ada 2 nomor. Ternyata hari ini nggak selesai ya, babnya nggak selesai. Kita masih ada 1 subbab kecil lagi. Hari Selasa lah nanti ya. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Najwa ada pertanyaan nggak Najwa? Najwa ada pertanyaan? Ya, lagi ke toilet. Ramadhani Putra, gimana? Ramadhani Putra ada pertanyaan? Sejauh ini sih belum, Pak. Belum ya? Oke. Richard, gimana Richard? Ada pertanyaan? Gimana Richard? Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada ya? Oke, berarti Arthur gimana Arthur? Sejauh ini aman sih, Pak. Aman ya? Iya, Pak. Ya, yang lain kalau mau belajar sama Arthur boleh tuh ya. Belajar ngerjain soal-soal gitu boleh sama Arthur tuh. Oke ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Oh ya, ketua kelas deh. Iqbal gimana? Iqbal ada pertanyaan? Sudah cukup Pak, dari saya sudah dapat dipahami. Cukup ya? Oke, berarti sampai sini dulu. Kita ketemu lagi hari